Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Pipit Aidul Fitriana dari Ma'arif Institute di program Ngebet alias ngobrol bareng di Tebet. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu agung. Wah, ini jauh-jauh dari Timur Jawa atau Jawa Timur begitu, tepatnya dari kota pahlawan Surabaya ya. Ada siapa namanya, kalau tidak saya salah ingat atau tidak saya lupa ingatan, namanya Andisa Rizky. Betul bisa ya? Betul. Andisa Rizky F-nya itu saya bukan Fitriana ya. Kalau Fitriana F-nya itu milik saya. Febriani atau Febrianti lah, saya lupa namanya. Nah, Andisa ini teman-teman seorang mahasiswi di salah satu kampus di Jawa Timur. Dia juga seorang pegiat media sosial dan tentunya dia seorang manusia sama seperti saya ya. Betul. Bukan makhluk yang lain begitu. Oke. Dis, mau ngomongin apa kita hari ini kira-kira, Dis? Kayaknya sekarang kan lagi digalakan SDGs. SDGs, oke. SDGs terus mengkerucut lagi tentang green economy atau ekonomi hijau. Mengkerucut lagi ternyata pelaku green economy itu adalah para wirausahaan sosial. Nah, sebentar. Ini ekonomi hijau. Dulu saya nulis buku Islam Peduli Lingkungan, covernya itu serba hijau. Ternyata ekonomi ada yang hijau juga ya. Betul. Lebih ada. spesifik tadi Andisa bilang pelakunya wirausahaan sosial gitu. Wirausaha sosial. Apa sih Dis wirausaha sosial itu? Ya, jadi kalau biasanya kita tahu gitu ya, entrepreneur atau wirausaha itu tuh mereka ya cuma mikirin profit gitu loh. Untung semata. Untung semata. Tapi kalau wirausaha sosial selain mikirin profit, tapi dia juga mikirin dampak sosial dari perusahaan itu sendiri. Jadi nggak cuma ngejar profit, tapi gimana nih dampak bagi lingkungan, dampak bagi lingkungan sekitar, bagaimana usaha yang dia dirikan itu bisa memberdayakan, tidak mencemari lingkungan, kayak gitu sih kurang lebih. Bedanya apa sama CSR? Iya, sebenarnya kalau CSR itu kan udah di dalamnya gitu kan. Maksudnya kayak program setiap tahunnya gitu. Kayak kita harus bermitra sama orang luar gitu. Betul. Tapi kalau para pelaku usaha sosial ini, usaha sosial tuh udah menjadi lapisan dari bisnisnya gitu. Jadi nggak semua usaha itu bisa disebut usaha sosial gitu. Nggak semua usaha. Kalau mereka cuma menjalankan CSR ya itu CSR ya. Mereka tetap perusahaan pada umumnya. Tapi kalau mereka usaha sosial ya dalam prosesnya kayak mereka produknya itu memperdayakan ibu-ibu gitu. Misal produk kerajinan gitu di Bali gitu. Ini contoh konkret ya. Contoh gimana misal, contohnya? Waktu itu saya pernah jadi mentor nih kebetulan gitu. Ada salah satu tim saya itu produknya mereka ngelihat di NTT, di NTB itu mereka ngelihat perempuan di sana itu kan udah ditinggal suami gitu. Terus akhirnya ya NTT banyak tuh data juga. Itu kan kamu itu udah sering kesana juga ya, tahu gitu loh. Kalau di sana tuh perempuannya akhirnya bingung gitu loh mau harus cari ngapain gimana, tapi mereka punya satu skill telaten gitu. Nah akhirnya salah satu usaha sosial yang saya mentoring pada saat itu dia punya ide untuk ya udah memperdayakan skill ibu-ibu di sana untuk menghasilkan kerajinan dompet, tas. Nah dari situ dijual gitu. Nah hasil penjualan itu juga bukan bagi hasil ya, tapi secara ya mereka mengerjakan berapa mereka yang menentukan gitu loh. Jadi nanti si usaha sosial lain itu ngejual dengan harga ya jualan gitu. Jadi si ibunya itu mereka disuruh untuk mikir juga berapa kayak gitu. Kalau terlalu rendah ya mereka naikkan lagi gitu. Jadi benar-benar produknya itu memberdayakan gitu loh, memberdayakan perempuan, memberdayakan petani kopi, memberdayakan petani garam. Jadi dalam produknya itu bukan diolah di pabrik gitu kan yang gede gitu, bukan, tapi ada rumahan. Jadi UMKM lah gitu, lingkupnya kecil gitu. Tapi kalau misal Duanyam yang kita tahu udah gede itu handcraft gitu, walaupun mereka udah gede, udah dari mana-mana, mereka tetap melibatkan ibu-ibu di situ. Makanya ada produknya kan terbatas kayak gitu. Iya, soalnya begini. Tapi sebentar, kamu hebat juga jadi mentor masih muda ya.
Alhamdulillah. Tadi kan jadi mentor katanya Andisa ini. Iya. Oh. Saya jadi mentor apa ya? Nanti Mentor anak-anak saya SMA. pikirin lah jadi mentor apa. Mentor anak-anak SMA mungkin. Nah, ini isunya menarik nih. Berarti perbedaannya dengan perusahaan besar, misalkan mereka itu kan ada pekerja ya. Ada jam apa namanya itu, ada jam kerja, ada istilah sip-sipan, ada bahkan timbul istilah long shift, timbul istilah apa istilahnya lembur dan lain-lain. Gitu. Nah, bisa nggak jelaskan, kebetulan saya ini tinggal di Kota Bekasi begitu, yang kata orang dulu mataharinya ada dua begitu ya di Kota Bekasi itu. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi itu kan banyak pabrik-pabrik tuh. Nah, bedanya korporasi besar seperti itu dengan kewirausahaan sosial apa? Soalnya di dekat rumah saya itu ada pabrik tekstil garment. Nah, bedanya apa kira-kira biar teman-teman kita paham tuh. Oke, kalau secara pengalaman saya dengan berinteraksi dengan para social enterprise gitu, bedanya adalah tetap mereka punya staff, punya tim, ada jam kerja, tapi produk yang mereka hasilkan itu mereka hasil dari memberdayakan, entah dari mereka bekerja sama dengan petani lokal, jadi mereka nggak menyediakan lahan sendiri, tapi nggak langsung diolah sama staffnya tuh kayak cuma marketing, sales, R&D gitu, jadi petaninya atau ibu-ibunya yaitu adalah mitra gitu. Mitra setara. Jadi mitra bestari setara. Benar. Kalau yang pernah kita dengar juga ada Lingkar Temu Kabupaten Lestari yang concern pada isu itu juga. Jadi gimana pemberdayaan perempuan atau petani atau di bidang agriculture itu bisa setara. Jadi sebenarnya ya karena kalau kita lihat perusahaan korporat besar itu kan akhirnya ya benar kata Bibit kayak kadang ada lembur yang nggak dibayar, terus habis itu produknya apalagi tekstil itu kan penyumbang sampah terbesar kan dan emisi juga gitu, akhirnya muncul lah sosial dengan sustainable fashion gitu. Misal di Jabodetabek tuh ada kayak Kalarona yang dia tuh bikin baju itu dari kain kasa, dari kain perca, kain sisa-sisa tuh dibikin baju gitu. Tapi tetap fashionable gitu. Nah, jadi itu sih nggak harus memperdayakan skill, tapi misal dari ngambil sampah-sampah yang masih bisa digunakan itu mereka juga udah menghasilkan dampak kan. Dan jadi produk yang dihasilkan itu mereka ada diolah gitu loh, bukan dari pabrik yang gede gitu loh kan. Nah, gitu. Berarti saya dan teman-teman di Bantar Gebang itu sekarang sedang menuju proses sana. Saya kan orang kampung, meskipun sering bila-bila di Tebet nih. Meskipun numpang tinggal di Tebet begitu. Iya. Nah, jadi kami itu, ini ceritanya teman-teman. Kami itu sekarang sedang mengumpulkan bungkus kopi. Nah, si bungkus kopi ini pokoknya udah kalau punya bungkus kopi jangan dibuang, kasih ke saya dan beberapa teman lain gitu di LPM Bantar Gebang itu. Nah, si bungkus kopi ini kita jadikan dianyam gitu. Jadi tas, terus jadi tempat naruh aqua, tempat minum. Nah, bedanya kami itu keuntungan berapapun ya si ibu yang dapat, kita cuma bantu jualkan di Tokopedia misalnya. Sebut sponsor ya, di marketplace begitulah. Di mana begitu ya. Itu masuk kewirausahaan sosial nggak ya? Sebelumnya aku tanya dulu, berarti tim Kang Pipit tuh nggak berjalan sendiri kan? Ada timnya dengan tim LPM? Ada timnya, saya ada tim. Cuma ya kita itu nggak mau aja ngambil untung, karena begini loh konteks kita. Bantar Gebang itu kan kota terkenal dengan sampahnya yang menggunung begitu. Benar. Nah, kita nggak bisa mencegah itu karena kita bukan pengambil kebijakan kan. Nah, ibu-ibu kata kita berdayakan aja, di tempat sampah itu kan banyak ini nih cangkang kopi, ambil, cuci, bikinin apa, ntar kita jual, begitu sih. Itu iseng aja, saya itu nggak ngerti usaha sosial seperti apa. Kalau kegiatan kayak gitu itu bukan usaha sosial, bukan kegiatan sosial yang memberdayakan masyarakat. Kalau usaha sosial mereka juga tetap mikir profitnya mereka, walaupun mereka memberdayakan
ibu-ibu gitu. Distingsi. Jadi mereka tetap punya perbedaannya financial planning, tetap punya strategi okay. marketing yang detail gitu. Jadi mungkin produknya ya olahan dari sampah, olahan dari pemberdayaan perempuan itu tadi. Tapi mereka tetap punya skema gitu loh. Yang jelas gitu ya. Sama seperti perusahaan pada umumnya, cuma bedanya di dampak sosial dan siapa yang mereka ajak itu. Memang Pipit Aidul Fitriani tidak pantas jadi pengusaha, pemirsa. Pantas jadi pegiat sosial gitu. Nggak mikirin untung coba. Oke, tapi bagi saya ini clear this. Jadi saya bisa melihat apa bedanya pekerja sosial mungkin ya dengan pewirausaha sosial ya, gitu. Aktivis mungkin ya, aktivis dan entrepreneur. Nah, Dis, ada nggak contoh yang sekiranya relate, mudah dipahami anak-anak pelajar atau mahasiswa begitu, yang bisa kamu ceritakan tentang kewirausahaan sosial tadi gitu. Misal di daerah mana dia melakukan apa, skema pembagiannya seperti apa begitu. Jadi kalau sebagai mentor kan tadi mentor. Iya, jadi sebagai mentor dan sosial media strategis juga alhamdulillah kebetulan. Nah, jadi kalau di Surabaya sendiri karena ya banyak mainnya juga di kota Surabaya gitu. Nah, kadang anak muda Surabaya atau anak-anak muda kota besar gitu, kadang kan nggak ada ruang untuk berkarya atau bikin-bikin gitu. Kadang kita nggak ada waktu, kita beli aja, dan akhirnya menjadi konsumtif, terus udah beli banyak numpuk tuh gitu. Nah, akhirnya itu kan di situ ternyata ada celah nih, ada gap gitu yang akhirnya dilihat oleh salah satu teman saya di Surabaya. Mereka akhirnya bikin makerspace gitu. Kalau biasanya kita udah kenal dengan istilah coworking, ini makerspace. Bedanya apa coworking dan makerspace? Bedanya coworking ya sama seperti kalau tadi kan usaha sosial sama corporate gede gitu. Sebenarnya ini juga irisannya, tapi lebih ke place gitu. Kalau coworking kan dia ya udah jual tempat sebagai nyewa tempat. Kalau lo mau bikin event di sini, bikin bayar gitu. Nah, kalau makerspace kita bisa lebih hemat sama hal yang mau kita beli. Misal kita mau bikin gelas ini, nah di makerspace tuh ada bahannya kayak tanah liatnya, jadi kita bisa bikin sendiri gitu. Kita cuma bayar bahannya aja, tapi baru tahu ini bukan kamar, ruangannya, terus coachnya itu kita nggak bayar, kita cuma bayar alatnya, dan setelah itu kita bawa pulang gitu. Nah, itu adalah sebenarnya contoh sederhana dari usaha sosial gitu. Jadi mereka tetap mereka ngasih dampak nih ke anak muda di Surabaya gitu, buat mereka gak konsumtif, dan akhirnya ada skill tambahan yang akhirnya mungkin ntar lulus SMA atau lulus kuliah bingung mau kerja apa, ternyata ya nih mau udah bikin gelas. Akhirnya jadi tahu nih gitu, kalau bikin gelas gak mudah, akhirnya mereka tekun belajar itu, dan akhirnya kan ada skill baru kayak gitu. Sebenarnya contoh singkatnya aja yang maksudnya nggak perlu jauh-jauh untuk siapa nih yang mau aku berdayakan gitu. Sebenarnya diri kita sendiri juga bisa kita berdayakan dengan di makerspace itu gitu. Makerspace ya di Jakarta, makerspace di mana ya? Sebenarnya ada sih di beberapa, cuma memang kalau di Jabodetabek, kalau aku lihat-lihat beberapa pekan ini mereka lebih fokus ke art exhibition, lebih menyadarkan lingkungan dan sosial itu lewat sebuah karya visual gitu loh. Kalau aku lihat sekarang ya di beberapa 3 bulan terakhir ini gitu, kayak mereka menyadarkan bahwa sampah plastik di mana-mana, mereka tampilkan hasil foto, lukisan gitu kan. Bukannya diambil ya sampahnya itu gitu. Iya, ini ternyata banyak sampah loh. Nah, kalau anak muda kan sekarang lebih suka datang ke art exhibition kan, jadi disadarkannya lewat itu. Sebenarnya banyak cara gitu loh untuk menyadarkan anak muda sama saya. Saya juga masih muda 17 untuk peduli sama lingkungan, peduli sama sosial gitu. Kalaupun belum bisa jadi usaha sosial dan bingung nih mulai dari mana gitu untuk jadi usaha sosial atau jadi wirausaha sosial, bisa dimulai dari diri sendiri sih, buat kayak buang sampah pada tempatnya, sesimpel itu, atau pelajari skill baru. Dan ingat konsep dari green ekonomi atau circular ekonomi itu kan dia berkelanjutan gitu, nggak berhenti di satu titik gitu. Akhirnya kita berdampaknya buat siapa? Ternyata nggak cuma sosial gitu yang kita ngasih skill ke ibu-ibu atau skill ke petani, tapi ternyata ke lingkungan juga gitu. Kita nggak pakai obat-obatan untuk emang nggak boleh pakai obat-obatan itu. Ini obat tanaman. Obat tanaman gitu. Jadi luar biasa sih teman-teman, kalau udah mulai jadi usaha sosial itu kita nggak cuma mikirin profit, tapi gimana usaha kita tetap sustain dan berdampak buat orang gitu. lain. Bener. Nah, by the way, kamu
kenapa bisa kenal dengan hal-hal seperti ini? Yang bagi saya ini baru pertama dengar begitu. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang ya memang usaha sosial itu masih baru banget di Indonesia. Masih beberapa yang main lah di ranah ini gitu. Kalau dari belakang itu karena usaha saya sendiri juga, yaitu Check Bank gitu. Oh, punya usaha kamu, Des? Betul. Apa itu Check Bank itu? Jadi Check Bank dulu itu sejenis apa ya, aku ingin memperdayakan bengkel-bengkel yang ada di sekitar gitu. Bengkel apa? Mobil, motor? Motor dan mobil gitu, karena ngelihat berarti bengkel cinta gak termasuk ya? Enggak dong, bengkel hati enggak juga gitu. Kendaraan gitu, bengkel kendaraan gitu. Kayak kita kalau mogok di tengah jalan kayak bingung nih mau gimana. Terus padahal bengkel-bengkel pinggir jalan tuh mereka juga meyakinkan, tapi kan kita takut nih, ini gue dibohongin gak ya gitu. Nah bener, sering ada perasaan kayak gitu betul. Apalagi orang yang gak ngerti motor, gak ngerti mobil, kan malah betul. dihabisin banyak gitu. Nah akhirnya hadirlah si Check Bank ini untuk mengisi kegapan itu gitu. Itu berjalan di 2016. Itu kamu gagas sendiri Check Bank itu? Gagas sendiri dulu. Singkatan dari Check Bengkel. Betul. Terus ya udah akhirnya 2016 berjalan dengan proses R&D-nya selama. Sebentar. Itu Check Bank itu bentuknya aplikasi atau karena 2016 itu kan timnya masih sekolah kan dan gak ada yang background IT. Jadi 2016 itu kamu masih sekolah? Masih sekolah. SMP? SMA. Oh, SMA. masih SMA gitu. Oh, terus gimana itu Dis? Timnya siapa aja gitu? Timnya sebenarnya cewek-cewek gitu. Cewek semua? 3 orang cewek-cewek semua. Gak ada cowok seperti Satria, seperti saya gitu? Gak ada gitu, cewek-cewek semua. Terus di 2016 tuh karena permasalahannya kayak gitu, pernah ikut kompetisi sampai 10 besar tapi gak menang. Dan kenapa akhirnya nyemplung di usaha sosial, salah satu juri di kompetisi itu bilang, bisnis model kamu tuh gak jelas, kamu tuh mau apa sih? Sebagai jiwa muda kita langsung kayak enggak, ini jelas gitu, kita punya tujuan, kita punya goals. Akhirnya mulai dari situ belajar gitu, usaha yang aku bikin tuh kayak gimana sih gitu. Oh ternyata usaha sosial yang ternyata panjang banget untuk belajarnya gitu. Nah udah tahu dari situ, belajar ketemu dengan komunitas sejenis, online platform sejenis yang dulu belum familiar dengan Google Meet tuh kayak masih hal baru banget. Tapi di 2016 kayak karena waktu itu mentornya sama beberapa 2016 saya belum tuh ada Google Meet loh. Gak pernah. Aku juga baru tahu waktu itu ternyata kita bisa loh call suara, tapi bukan call di WA gitu, tapi video call gitu. Dan itu di Google Meet, di Skype waktu itu ya. Oh iya, Skype dari dulu 2009 saya udah kenal. Belajar lah sama mereka dari dari luar juga untuk tahu social enterprise tuh seperti apa. Dari luar negeri atau luar Surabaya maksudnya? Luar negeri juga ada. Dari waktu itu mentor aku dari Singapura sama dari UK gitu. Berarti mereka itu udah biasa buat mereka itu ya? Iya, karena di luar emang udah biasa gitu. Jadi perusahaan kayak fast fashion gitu malah sering di roasting lah, kayak udah nggak zaman, kita udah berimpact sekarang kalau jual seperti itu sih. Oh pantes pas saya usaha ayam itu cepet gagal karena kayaknya mikir untung sendiri nih, nggak mikir impact buat orang lain. Oh iya. Dari Check Bank ketemu orang-orang sejenis gitu Dis. Tapi yang menarik tadi ketika usaha Check Bank kamu dikritik itu kenapa goalsnya bukan kenapa, katanya goalsnya nggak jelas begitu. Apa sih bisnis plannya nggak jelas gitu. Kan? Nah, bisnis plan nggak jelas, terus timnya nggak jelas, mungkin yang jadi bagian kritik ya. Tapi menarik juga sebetulnya sih menurut saya, ada aplikasi yang ini bengkel recommended misalkan di sini gitu. Oh, dari bermula dari sana kamu ketemu dengan para pemain wirausaha sosial. Gitu. Snowballing aja berarti ya? Iya, terus ternyata dari situ terus ada workshopnya kayak gitu nggak kalau wirausaha sosial itu? Ada. Waktu 2016 dan 2017 tuh kebanyakannya masih online. Jadi emang belajarnya otodidak online, kalaupun offline tuh kayak setahun 2 kali doang di Surabaya, karena masih jarang banget di Surabaya gitu. Terus ya udah akhirnya setelah ngobrol sama beberapa mentor, beralih lah, kita bergeser yang awalnya nyari bengkel, kita geser ke edukasi gitu. Kita ngasih pendidikan. Ternyata ada gap dari lulusan SMK otomotif ke industri otomotif gitu. Mereka nggak siap untuk masuk ke industri otomotif walaupun mereka dari SMK. Anak-anak SMK. Terus aku
apa ya, kalau bahasa penelitiannya tuh in-depth interview gitu. Buset. Ngobrol kan aku sama anak SMP itu, kenapa sih kok nggak bisa, paling mentok-mentok tuh kayak cuma di bengkel-bengkel gitu doang. Kalau untuk ya jadi pekerja gitu kan, kayak jadi bukan menginisiasi katakanlah sebuah temuan baru yang bisa menjembatani A dan B gitu kan. Iya, padahal mereka pengennya ya masa nggak bisa di office-nya gitu, nggak di bengkel sebagai montir gitu. Ternyata ada gap di situ, bahwa anak SMK tuh di 2017 itu pola belajar SMK itu fokus ke keterampilan. Mereka nggak diajari untuk public speaking gitu, untuk critical thinking gitu. Padahal kan dalam proses kerja tuh kita perlu tahu why, who, what, kayak gitu-gitu kan. Walaupun bikin CV aja harus bagus. Iya kan, walaupun kita orang teknis gitu atau orang lapangan, tapi itu tuh udah jadi basic skill gitu loh. Akhirnya di 2017-2018 kita R&D sama teman-teman SMK, kita bikin platform belajar dan alhamdulillah jalan sampai 2019. Kamu dulu dari SMK atau SMA? Aku dari SMA. Coba SMA. Kalau terjun ke dunia itu kan kita harus punya empati kan. Di critical thinking kan ada tuh ya empati gitu. Point of view gitu, dimana kita harus ngerasain posisi lawan bicara kita. Jadi ya aku juga ngobrol sama mereka, dan pas ngobrol tuh aku ya jadi orang nggak tahu, jadi benar-benar mendengar gitu, dan nggak yang sok tahu, oh sih kamu gini, enggak. Karena kalau kita kayak gitu kan nggak konkret juga gitu loh Kang hasilnya. Jadi ya benar-benar jadi pendengar yang baik dulu. Terus nggak ada ini gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Maaf, masyarakat kita ini kan masyarakat yang patriarkis, biasa mengkotak-kotakan sesuatu. Lu cewek bisa gitu, terus lu main di isu bengkel yang cowok banget, nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Sering dari sebenarnya kalau ikut kompetisi sih, dari juri, dari judges gitu. Judges juri gitu. Mereka kayak, kenapa kamu cewek kok mainnya di bengkel, di motor? Ya aku sebut aja tagline-nya Check Bank, because automotive never end gitu. Kayak industri otomotif itu nggak akan pernah mati, dan ya siapapun berhak main di industri ini, walaupun cewek walaupun cowok, kayak gitu sih. Iya, karena pertanyaan itu pasti ada. Pasti. Pertanyaan lanjutannya pun sebetulnya pasti ada, itu pertanyaan beranak dari itu. Emang kamu ngerti detailnya? Emang kamu ngerti apa? Orang kan biasanya ada yang mengejar sampai sejauh itu kan. Padahal ganti oli aja kamu belum bisa. Itu kan tradisi pertanyaan masyarakat kita gitu. Terbiasa mempertanyakan hal yang remeh, bukan hal yang besar. Oh. Jadi bermula dari Check Bank, kenal A, kenal B, kenal C, sampai sejauh itu. Ini prediksi kamu nih. Prediksi kamu. Kira-kira kedepannya gimana sih pangsa wirausaha sosial itu? Kayak akan semakin berpotensi, menurut aku ya, semakin berpotensi besar dan luas, karena kalau kita kan sekarang udah mulai banyak orang atau masyarakat dan teman-temanku sendiri juga beralih ke produk-produk zero waste atau sustainable product yang kayak bahannya tuh organic free, organik, terus kayak free dari paraben atau free dari apa gitu kan. Kalau kayak gitu kan kemana-mana bawa tumbler gitu ya. Ntar ngisi air di air apa? Di air keran masjid diminum sakit perut, enggak kan? Enggak dong, yang emang air layak minum gitu. Jadi emang sekarang udah mulai banyak sadar kalau lingkungan penting gitu loh buat kita jaga, dan udah banyak gitu loh akun-akun di Instagram yang menyadarkan atau memberikan konten itu dengan bahasa yang mudah dicerna gitu. Jadi ya kedepannya pasarnya akan lebih luas nih. Dan jenis-jenis usaha sosial kan beragam ya. Ada yang dia produk kayak crafting gitu tadi, ada yang produknya F&B gitu, ada yang kursi, meja segala macam. Jadi dengan produk mereka yang macam-macam itu, dan user juga akhirnya mulai sadar dengan sustainable product gitu, itu akan jadi pasar yang sebetulnya bagi saya satu yang menarik usaha ini. Apa? Karena saya pembaca yang sedikit setia ya. Riset-riset itu menyatakan bahwa Indonesia itu bangsa paling dermawan dan bangsa paling happy begitu. Meskipun secara ekonomi ya kita ini kan masih dianggap negara ketiga ya, atau keberapa gitu. Nah, saya melihat, nggak tahu ya, ada peluang sebetulnya. Bangsa kita kan biasa bersedekah begitu. Bener kan? Yeah. Terus bangsa kita dengan bersedekah itu dia merasa happy. Indikator yang diukur itu kan sedekah, habis sedekah happy begitu.
Nah ini banyak ke depannya, apalagi kalau wirausaha sosial ini kan, oke, gue masih profit oriented gitu, tapi enggak 100%-nya. Harus ada berapa yang di-share, dan orang itu tidak hanya jadi pekerja, dia pun harus berdaya begitu. Pemberdayaan kan. Nah, saya pun melihat yang sama kalau dengan dari cerita kamu dan baca dengan hasil riset itu. Bisa jadi sedekah-sedekah yang selama ini diberikan secara cuma-cuma, entah ke rumah ibadah atau kemana. Ya ke depan mending buat nyedekahin orang-orang biar bisa berdaya mungkin ya. Mungkin karena beberapa juga sekarang usaha sosial mereka buat campaign gitu kan, dan di dalam campaign itu kayak ada bundling, lo beli produk terus ntar 20%-nya donasi, ada yang udah main kayak gitu. Dan itu laku-laku aja kan? Laku-laku aja karena mereka merasa oh gue beli produk ini sekaligus gue donasi nih, kayak buy one get one gitu lah, tapi get one-nya donasi gitu, jadi nggak perlu donasi gitu biasanya belakang. Nanti saya jual yogurt buy one get one, donasinya buat Satria gitu, satu yogurt. Terakhir Dis, kalau tadi kamu melihat peluangnya, menurut kamu bagus. Tantangan buat wirausaha sosial ini apa kira-kira? Yang terjadi sekarang gitu dan masih ya sesuai dengan tim-tim yang saya temui gitu, usaha sosial yang pernah saya temui gitu, mereka masih terjebak di why, kayak USP lah kalau kita sebut ya, unique selling product gitu. Kayak ketika saya tanya apa sih keunikan produk dan kenapa market harus beli produk kamu, masih bingung. Itu aja sih, mungkin usaha sosial tuh masih bingung untuk mengkotakan atau menjelaskan secara detail kenapa lo harus beli produk gue gitu. Kadang tuh mereka cuma fokus di impact, di pemberdayaan, sampai akhirnya lupa meyakinkan market bahwa produk mereka itu bagus, produk mereka itu layak, dan lo harus beli di produk gue. Itu kadang suka kelewat di situ gitu. Nah iya sih, iya juga ya, karena fokusnya di impact, jadi lupa beli si produknya itu. Nah ini Dis, kemarin ya saya itu nggak sengaja, anak saya kan sekarang kelas 3 SD, dia itu udah mungkin karena udah pandemi 2 tahun gitu ya. Nah, anak saya dengan sekolahnya itu berangkat wisata gitu ke Ancol begitu. Itu wirausaha sosial itu bisa dihubungkan nggak dengan hal-hal yang kayak gitu? Bisa, wirausaha sosial mungkin banyak yang di wirausaha sosial di pesisir itu menjual produknya di pesisir juga gitu loh, kayak garam laut gitu, atau craft oleh-oleh ikan tas asin gitu ya, gitu, tas atau topi atau baju gitu yang juga memberdayakan ibu-ibu sekitar. Biasanya kan dijualnya juga di sekitar tempat wisata pantai kayak gitu. Ini sebenarnya bisa aja, dan itu kan emang ada marketnya gitu buat oleh-oleh. Kalau wirausaha sosial itu bisa dibayar pakai ini nggak sih, pakai dompet digital? Dompet digital gitu. Bisa, makanya sekarang kan eranya udah digital kan, makanya kalau mentoring sama mereka selalu make sure bahwa kalau misal exhibition gitu kasih QR code gitu biar terhubung sama berapa dompet digital gitu. Oh iya, berarti jadi biar nggak ribet nyiapin cash berapa. Nah ini berarti semangatnya udah semangat terbarukan ya. Digital terbarukan. Soalnya kemarin pas anak saya ke Ancol itu, saya udah nggak bayar pakai duit cash gitu ke sekolahan. Tinggal scan. Ini saya itu kemarin curious. Ada disarankan oleh teman pakai postpay aja katanya, bayar Ancol itu bisa. Kata saya, masa bisa? Ya, saya download pakai postpay, bener bisa tuh bayar ke Ancol itu. Berarti ini semangatnya juga udah ke sana ya, semakin memudahkan begitu. Iya, mudah. Jadi ya kan karena ada teknologi itu, jadi ya semakin bermudah. Sekarang sosmed juga udah makin banyak. Dulu nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok, apalagi pembayaran digital gitu. Oke, siap. Terima kasih Disa ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, thank you. Oke teman-teman, itu sedikit obrolan tentang wirausahawan sosial. Ternyata beda loh antara kerja sosial dengan wirausaha sosial. Dan 2 orang di sini saya kira menunjukkan perbedaan itu. Yang satu adalah pekerja atau aktivis sosial, yang satu adalah wirausaha sosial. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.